Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Jalaluddin, NIM 1944042023, kelas Pendidikan Biologi A, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Baik, yang pertama saya akan membahas hakikat wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yang artinya pandangan sementara. Kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa yang berarti pulau dan antara. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari Sumpah Pemuda dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Raja Majapahit tahun 1336 Masehi, tertulis dalam Kitab Pararatan. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antara kelompok dan konteks sosiologi dan politis. Serta tantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma, etika, moral, nilai agung, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian, kewilayahan tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif. Baik, yang kedua, mengapa wawasan Nusantara itu penting? Nah, ada 3 mengapa wawasan Nusantara itu penting. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kesatuan kecakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan keamanan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan bangsa. Dan yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga dalam pembahasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan tetangga. Baik, selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas mengenai sumber-sumber yang melatar belakangi berkembangnya konsep wawasan Nusantara yang terdiri dari sumber historis, sosiologis, dan politik beserta contohnya. Yang pertama, sumber historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Latar belakang historis wawasan Nusantara tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional. Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Juanda ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Contohnya, perhatikan peta Indonesia antara Ordonansi 1939 dengan Deklarasi Juanda 1957. Yang kedua, sumber sosiologis. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908 dan ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dan juga berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Contohnya pada Hari Kebangkitan Nasional. Dan yang ketiga, sumber politik.
Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR. Contohnya, pandangan politik bangsa Indonesia tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alinea pertama, pandangan politik adalah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Alinea ketiga, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, selanjutnya yang keempat, yang terakhir, kita akan membahas dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara menjadi sangat luas dan beragam, isi flora dan fauna menjadi sangat luas serta penduduk yang memahami wilayah itu. Namun demikian, lisensi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luasnya wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Dinamika yang berkembang itu misalnya pada masa lalu penguasa wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, maka sekarang lebih ditekan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya berubah dari kesejahteraan kolonialisme menjadi kejahatan dunia maya. Baik, sekian materi yang saya bawakan mengenai wawasan Nusantara. Semoga dapat dimengerti dan dipahami, dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.